Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamina nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan wa hafidul lisan. Shadaqallahul adzim wallahu a'lamul muradi. Sidang Jumat rahimakumullah, sidang tarawih, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Maksimalkan, lalu teliti dan telaah. Kalau ada yang hilang, kita tambal dengan berbagai amal kebaikan. Salah satu yang dapat menjadikan amalia ibadah kita di bulan Ramadan saat ini tiada lain adalah dengan lisan kita. Dari seluruh anggota badan kita jamaah, ada mata, ada telinga, bahkan ada kaki, ada tangan, termasuk lisan kita. Yang paling dominan saat ini, bahkan di saat-saat sebelumnya, yang dapat merusak amalia ibadah kita yang paling dominan adalah lisan. Kenapa dengan lisan jamaah rahimakumullah? Dengan lisan bisa berbohong. Bukankah berbohong merupakan salah satu amalia yang akan merusak pahala puasa kita? Dengan lisan bisa marah. Bukankah dengan marah itu bisa merusak amalia atau pahala puasa kita? Menggunjing, gibah, nakmimah, bahkan menyakiti dengan lisan sampai meninggal dunia, fitnah namanya banyak terjadi mana-mana. Modusnya saat ini jamaah rahimakumullah, lisan kita ini terkapar dengan yang namanya adalah medsos. Kalau kita lihat, kita telah dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, tangan dan kaki atau lisan jamaah rahimahullah tidak bisa lagi berucap, dan tangan dan kaki itu merupakan saksi dari semua perbuatan kita. Afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tashhadu di sini menyebutkan adalah tashhadu, bersaksi, akan menjadi saksi. Tangan, lisan kita ini akan diam sama sekali. Kenapa? Nanti di akhirat lisan tidak bisa berbohong. Yang menjadi luar biasa saat ini jamaah, mungkin menurut ayat ini, para tafsir kontemporer menyebutkan, ketika hari itu, mungkin hari ini yang kita laksanakan, kita saksikan, tangan kita tidak bisa berbicara jamaah. Tapi ketika saat kita tangan ini mengetik baik di laptop, di komputer maupun di HP kita, ternyata mengandung nilai kebaikan dan keburukan. Tidak sedikit dikarenakan tangan kita yang mengetik mungkin di medsos, mungkin di HP kita banyak menyakiti orang. Dibuka dalam satu grup dalam WA ada 100 orang, kita bisa bergibah dalam 100 orang tersebut hanya satu kali ketik. Bahkan kita lebih jauhnya masuk ke Facebook, bahkan mungkin ke IG, berapa ratus juta orang mampu melihat yang namanya ketikan kita. Bisa berbuat kebaikan, maka mungkin bisa berbuat maksiat di dalamnya. Apakah kita mampu mempertanggungjawabkan semua itu jamaah rahimahullah? Sedangkan pada dasarnya saum adalah al-imsak al-jami'in mu'atirat al-maqudat bikusri kurba. Saum artinya adalah menjaga atau menahan dari apa yang membatalkan puasa dan membatalkan apa yang membatalkan pahala puasa. Tujuannya hanya satu, bikus di kurba. Dengan demikian, makan minum disengaja itu batal, bersetubuh di siang hari itu batal, muntah disengaja itu batal.
Tapi yang harus kita perhatikan jamaah rahimakumullah, mungkin kita bisa menahan makan dan minum, mungkin bersetubuh, atau mungkin muntah disengaja di siang hari. Tapi sanggupkah kita mampu menahan lisan ini sampai kita nanti berbuka puasa? Bahkan kalau kita kisahnya di zaman tabi'in jamaah, Al-Hasan bin Muhammad Ar-Rafi radhiyallahu an pernah suatu hari berlisan sangat pendek. Dia melihat suatu bangunan jamaah, lisannya sangat pendek. Dia berucap seperti ini, kapan tangga ini diselesaikan? Setelah beberapa menit kemudian, maka Hasan Ar-Rafi menyatakan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu kejamnya lisan ini. Dengan berlisan seperti itu aja, Hasan Ar-Rafi menganggap bahwa lisannya sudah sangat berdosa. Sehingga dia untuk menebus dosa dengan lisannya tersebut, dia mengucapkan, kapan tangga ini selesai? 1 tahun dia untuk melunasinya berdasarkan versi dia. 1 tahun berpuasa tidak berhenti untuk melunasi lisannya, hanya mengucapkan kapan tangga ini selesai. Berapa banyak lisan yang sudah kita keluarkan jamaah rahimahullah, menyakiti orang, berbohong, bahkan ingkar janji kepada saudara, teman, bahkan mungkin istri kita, mungkin kepada suami kita, anak-anak kita. Kapan dan berapa banyak lisan ini berdosa? Sedangkan masuk di bulan puasa jamaah rahimahullah, lisan ini jamaah akan merusak apabila lisan kita tidak mampu terjaga dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu nasihat dalam hadisnya jamaah rahimahullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, hendaklah dia berbicara, melisankan dengan yang baik-baik saja, ataupun kalau tidak dia mampu untuk berbuat lisan atau berbicara yang baik, maka kata Rasul, aw liyasmut, lebih baik diam saja. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep yang ditawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lisan ini harus kita jaga. Kalau kita tidak mampu berkata baik, lebih baik diam saja. Diam di sini mempunyai makna yang pertama, ketika kita melihat atau mendengar saudara kita jamaah rahimahullah membicarakan orang lain, lebih baik kita diam atau lebih baik kita menjauh. Yang kedua jamaah rahimahullah, diamnya kita melihat berbagai hal, bukan berarti diamnya ini adalah diam yang sangat kaku. Contoh, ketika jamaah rahimakumullah ada suatu pertengkaran, permusuhan dan sebagainya. Bahkan yang paling ngeri jamaah saat ini adalah di bulan Ramadan, orang melaksanakan ba'da tarawih, sholat isyanya berjamaah, tarawihnya berjamaah di masjid yang sama, imamnya yang sama. Bahkan ketika keluar dari masjid terjadi tawuran, terjadi pertentangan, bahkan pertumpahan darah. Apa ini? Mulai dari lisan yang saling mengejek, saling menghina, maka terjadilah pertumpahan darah. Apakah itu dibenarkan jamaah? Lisan ini sangat berbahaya. Kalau kita melihat hal yang semacam ini jamaah, tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Diamnya di sini dalam artian kita tidak bisa mendiamkan perkara-perkara yang maksiat maupun mungkarat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yalfidu min qaulin illa ladzaihi raqibun atid." Dan apapun yang dikaulkan, yang dilisankan oleh manusia, maka tidak akan luput dari pengintaian dan pengawasan dua malaikat, raqibun atid, raqib pencatat kebaikan, sedangkan atid adalah pencatat keburukan. Ingat itu jamaah rahimakumullah. Karena lisan kita pada dasarnya kalau kita ingin jaga, maka Al-Qur'an memberikan referensi. Yang pertama jamaah rahimakumullah, bil hikmah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dan yang ketiga adalah wajadilhum billati ahsan. Supaya terjaga lisan ini, maka Allah memberikan wasiat kepada kita dengan lisan ini, yakni dengan bil hikmah. Apa itu hikmah jamaah rahimahullah? Al ilmul imamul amal wa amal wa taba'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal, sedangkan amal mengikuti ilmu. Artinya apa? Sebelum kita melisankan kepada orang lain, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang itu yang dilisankan. Artinya ilmu dahulukan terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Ini harus terjaga.
Yang kedua jamaah rahimullah, wal mau'idotil hasanah. Ketika kita ingin menyampaikan kebaikan, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, walaupun orangnya berbeda-beda, ada yang keras kepala, ada yang lembut dan sebagainya, tetap ahsan dengan cara lisan yang baik saja. Kalaupun tidak kita bisa mengutarakan dengan yang baik, lebih baik aulia smooth, diam 1000 bahasa. Kenapa? Dengan lisan kita yang tadi itu bisa menyakiti, dengan lisan kita bisa menumpahkan darah. Maka wal mau'idotil hasanah, sampaikan kebaikan dengan lisan kita dengan dasar yang pertama, pahami dulu, lengkapi dulu pribadi kita dengan keilmuan. Dan yang ketiga jamaah rahimullah, wajadilhum billati ya hasan. Lisan kita bisa mengandung nilai keberkahan, kebaikan. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, lalu di debatnya, lalu orang lain semua marah dan kepada kita, tetap kita yang lisankan adalah kebaikan. Kita lisankan seperti Rasulullah SAW. Kita berdakwah di Mekah, jamaah rahimahullah, tidak sedikit lisan yang bersumpah serapah, mencaci, menghina Rasulullah SAW. Apakah Rasul membalasnya? Tidak sama sekali. Justru yang melisankan dengan kasar, bahkan memfitnah dan sebagainya, menyakiti Rasulullah SAW, Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan akhlak mereka. Dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita laksanakan, hati-hati dengan lisan kita. Jangan-jangan sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi minal ju'i wal atawasi. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, tapi yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Dia tidak mampu menjaga apa yang dapat membatalkan pahala puasa, termasuk di dalamnya tidak bisa menjaga lisannya. Dengan demikian jamaah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala dari mata, telinga, bahkan sampai lisan kita, bahkan tangan kita, kaki kita, Allah menjaga di bulan Ramadan ini, sehingga kita terbiasa di bulan-bulan berikutnya untuk menjaga semua ini, supaya kita berkualitas nilai hidup dan kehidupan ini. Kenapa? Karena kita paham dan kita tahu apapun yang kita langkahkan, apapun yang kita lisankan, Raqib dan Atid tetap akan mencatat seluruh amal kebaikan dan keburukan kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.